Larantuka, NTT bermagnitudo 7,4 dengan kedalaman 10 km. Kita diguncang gempa pada pagi ini Selasa 25 Juli 2023 sekitar pukul 7.25 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, aktivitas kegempaan Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali meningkat. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum kami membawakan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuta Catherine Hakeng. Perkenalkan, nama saya Maria Santika Niron. Perkenalkan, nama saya Claudia Isabella Taulin. Perkenalkan, nama saya Cisya Teresia Priscilla Clara Hering. Perkenalkan, nama saya Mersika Indah Patamu. Perkenalkan, nama saya Nadine Agnesia Moto. Perkenalkan, nama saya Andreas Dilan Charlie Tamonop. Perkenalkan, nama saya Vincentius Alvarel Pecolin. Perkenalkan, nama saya Stefanus Wilmus Franciscus Babe. Nama saya Andrew Josianto. Nama saya Maria Victoria Unity Seran. Dan nama saya Maria Kesi Kalista Egong. Gempa bumi. Getaran kulit bumi secara tiba-tiba dalam waktu relatif singkat yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi, endogen, dan dapat dirasakan sampai permukaan bumi. Yang kedua, bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Adanya dua lempeng bertemu, bertumbukan sehingga menimbulkan getaran. Dan berikutnya saya akan menjelaskan macam-macam gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa yang disebabkan oleh gerakan tektonik lempeng, dan gempa ini yang paling mematikan dan sering terjadi. Yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik yaitu gempa yang disebabkan oleh letusnya Gunung Merapi. Dan ketiga ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhnya goa, baik alam maupun buatan, atau yang biasa disebut bekas tambang. Yang keempat, gempa tumbukan. Gempa tumbukan ini karena terjadinya adanya tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Yang kelima, gempa buatan. Gempa buatan ini terjadinya karena adanya aktivitas manusia di bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedalamannya atau hiposentrum. Semakin dangkal suatu gempa, kekuatannya makin besar dan kerusakannya makin parah. Yang pertama ada gempa dangkal dengan kedalaman di bawah 60 km. Yang kedua ada gempa intermediate dengan kedalamannya 60-300 km. Dan yang terakhir ada gempa dalam dengan kedalamannya di atas 300 km. Berdasarkan kekuatan atau magnitudo. Yang pertama, gempa mikro dengan kekuatan 0,0 sampai 3,0 magnitudo. Yang kedua, gempa minor dengan kekuatan 3,0 sampai 3,9 magnitudo. Yang ketiga, gempa ringan dengan kekuatan 4,0 sampai 4,9 magnitudo. Yang keempat, gempa sedang dengan kekuatan 5,0 sampai 5,9 magnitudo. Yang kelima, gempa kuat dengan kekuatan 6,0 sampai 6,9 magnitudo. Yang keenam, gempa mayor dengan kekuatan 7,0 sampai 7,9 magnitudo. Dan yang terakhir, gempa sangat kuat dengan kekuatan lebih dari 8,0 magnitudo. Berdasarkan letak episentrumnya, gempa daratan jika episentrumnya di darat. Sedangkan gempa lautan jika episentrumnya di laut. Gempa laut inilah yang berpotensi terjadi tsunami jika kekuatannya lebih dari 7 magnitudo. Selanjutnya adalah dampak dari gempa. Gempa berdampak langsung pada deformasi lapisan bumi. Dampak gempa dipengaruhi oleh kekuatan gempa itu sendiri. Kerusakan berat timbul dari gempa dengan kekuatan tinggi. Banyak sekali bangunan yang rubuh rata dengan tanah sehingga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Gerakan vertikal
pada kerak bumi juga dapat mempengaruhi gangguan keseimbangan air yang ada di atasnya sehingga terjadilah tsunami. Tindakan yang perlu dilakukan sebelum gempa terjadi. Yang pertama, mendirikan bangunan yang tahan gempa. Yang kedua, mempersiapkan keamanan dalam rumah seperti meletakkan perabotan dengan benar. Yang ketiga, tentukan cara untuk menghubungi kerabat saat gempa terjadi. Tindakan yang dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, lindungi kepala Anda di bawah meja yang kuat. Yang kedua, perhatikan bangunan dan barang-barang di sekitar. Yang ketiga, menjauh dari dinding yang kemungkinan akan roboh. Yang keempat, waspada akan jatuhnya pohon. Yang kelima, kurangi kecepatan saat mengendarai kendaraan. Tindakan yang dilakukan setelah gempa bumi terjadi. Yang pertama, perhatikan keadaan sekitar seperti keadaan bangunan, keadaan kompor, dan keadaan listrik. Yang kedua, carilah informasi dari TV, radio, dan internet. Yang ketiga, berhati-hatilah terhadap gelombang tsunami. Yang keempat, mengungsilah ke tempat yang lebih aman. Dan yang kelima, saling membantu satu sama lain. Tentang peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Wih, gempa, wih, gempa, wih. Sikit, jangan lompat, itu bukan solusi. Atasan dikit sayang. Sekian dan terima kasih. Dah!